Kembali lagi di Adeus Podcast. Episode kali ini kita ngundang Siapa? Presiden. Presiden siapa? Presiden para rakyat Jampas ya. Iyalah, lain lah. Ini bahasa apa nih? Indonesia dong. Bahasa Kita. Indonesia. Ini di samping sudah ada, ya kalian tahu lah ini siapa. Siapa, Bol? Gak tahu mereka nih. Orang-orang Kalimantan Selatan banyak gak tahu ini. Oh ya, dia ini mainnya luar. Ya, kalau aku mainnya di Indonesia. Indonesia. Seluruh Indonesia. Ada yang dari Sumatera, ada yang planet Namek, ada yang planet Pluto, ada yang planet. Oke, jadi kali ini ya, ini suara karakter gue yang jadi Ipul, bukan jadi Subur. Tolong, mohon maaf ya, yang nyari Subur di channel gue aja. Ini kalau yang ini Ipul ya biasa aja gitu loh. Kalem Buai. Kalem boy. Kalim buai. Banyak yang gak ngerti nanti. Ayo kita bahasa Indonesia aja. Okay. Jadi ini kita balik lagi, kita kedatangan dari Subur Gaming. Iya, walaupun sekarang keseringan reaction. Nah, itu aku mau nanya tuh. Kenapa? Kan beberapa konten terakhir nih banyak reaction nih. Iya, hampir 70% reaction isinya sekarang. Karena apa ya? Lihat tren yang lagi rame, ya udah lakuin gitu loh. Kalau mau maksa di game dan mereka kurang kurang interaksinya sama gua, jadi ya udah mending kita reaction aja. Kalau reaction ya itu lebih dapat interaksinya ke penonton. Seakan-akan ya mereka itu ngomong di depan sini nih. Ya udah hadap-hadapan yang ngomong asik gitu loh. Ketimbang main game sendiri. Apa mereka liatin game bosan kayak gitu. Kalau interaksi lebih dapat mereka, lebih suka. Lebih tepatnya lebih suka sama karakter gua ketika reaction gitu loh. Dan emang itu karakter lu ya? Ya. Buat reaction kayak gitu ya. Reaction itu lu cari sendiri atau banyak kiriman? Jadi ada dua ya. Kalau misalnya konten asupan ngakak sama cebok subur. Kalau asupan ngakak itu lebih kayak mereka yang ngetek gua kan. Disuapin ya? Disuapin kan. Terus aku simpan. Oh, ini cocok nih buat bahan asupan ngakak. Yang penting lucu, dah. Ya kan? Kalau enggak meme-nya yang lucu, gua yang lucu, atau videonya yang lucu, editannya yang lucu gitu loh. Nah, kalau misalnya yang kedua ini adalah cebok subur. Nah, kalau cebok subur ini murni dari kiriman dari followers gua semua gitu loh. Iya, komentar mereka kan cebok subur. Baca komentar Facebook subur. Jadi itu di Facebook aja itu, baca komentar mereka, asik, masukin gitu. Yang penting ada interaksi aja sama mereka. Kalau kayak gitu kan mereka merasa dihargai gitu loh. Dengan berkomentar mereka merasa dihargai. Ketimbang komentar diabaikan kan kayak gimana gitu loh. Walaupun kayak semua gua masukin komentar-komentar mereka di video gua, tapi ya at least mereka senang gitu loh. Udah. Dan itu lebih efektif daripada kita ngebales komen di chat ya. Mending dijadiin konten gitu loh. Apalagi sekarang sama bini ya. Iya makanya lebih banyak tanggungan gitu loh. Orang tua, adik-adik, sekarang tambah bini. Jadi ya mau gak mau kita harus ya menyesuaikan lah gitu loh. Ya gitulah intinya. Tapi enak kan walau nambah tanggungan. Alhamdulillah, nambah tanggungan, nambah juga rezeki gitu. Tapi kemarin ya aku ada lihat konten itu apa yang waktu lu pertama sama bini. Oh ya. Ada nonton. Oh. Yang kontennya pas yang waktu nikahan ya. Bareng bini. Kenapa tuh? Ya, tadi kan namanya aja kan Jampas. Jampas ya. Jadi nggak pernah gue publish ya pas mau nikah itu ya. Tiba-tiba aja gitu loh. Karena ya. Tapi ada nggak yang yang orang Banjar nih tiba-tiba datang? Ada. Yang mereka ini? Ada. Pasti ada lah. Gak mungkin gak ada. Ya biasanya sih teman istriku gitu loh. Waktu itu teman istriku sih. Enggak, maksudku yang bukan teman. Gak ada sih. Gak ada. Ya, yang murni dari follower atau subscriber. Gak ada. Yang tiba-tiba aja. Gak ada.
Bang katanya. Gak ada. Soalnya aku ngasih tahu mereka. Dikasih kondom lu ya. Ada teman gua yang ngasih. Tapi ya nggak apa-apa lah, biasa aja gitu loh. Kan banyak tuh yang di sosmed kan biasanya kan katanya langsung pas salaman kasih. Nggak sefrontal itu sih, nggak ada. Tapi biasanya mereka bentuk kado, pas dibuka kadonya ya udah isinya tisu magic sama kondom. Astagfirullah. Tapi seneng ya? Seneng Kenapa nggak diri dulu nikah ya? Aduh, teman ada yang malam ada yang nemenin, tidur ada yang nemenin, bikin konten kadang ada yang nemenin, apa-apa serba ditemenin, Joni ditemenin. Joni itu anak kucing. Aku nanya nih kan, kenapa apa tuh? Subur. Apa ya? Subur ya. Jadi awal mula. Iya, cetus subur itu kenapa? Jadi dulu itu ya emang sih aku terinspirasi dari Eyang Subur itu, emang bener. Terus aku bikin karakternya di game ya. Cuman di game nickname-nya Eyang Subur ya kan. Terus lama-kelamaan mereka ini manggilnya kok Subur semua di game nih. Nah, di berarti game nggak sengaja ya? Sengaja juga sih. Sengaja juga. Ya, game Dragon Age dulu. Ya udah, kan di gamenya lumayan terkenal nih karakter si Subur ini ya. Entah menang PVV, entah ada menang event ini. Jadi terkenal yang namanya yang Subur ini ya. Dengan karakter yang di game itu. Nah, habis itu aku bikin channel YouTube. Ya, dan di situ lumayan rame. Habis itu aku mikir-mikir, ya udahlah, aku terusin aja lah nama Subur. Yang artinya Subur itu ya berkembang terus gitu loh, tumbuh terus gitu loh ya. Enggak gitu. Badan juga subur, yang dulunya kurus sekarang gendut. Kalau kayak gini, ini kan dari dulu. Udah lu. Body shaming kita ini, body swimming. Gendut. Tapi gara-gara dia gue jadi camat waktu pertandingan basket. Jadi dia ini satu tim basket kami ya dulu ya di Universitas Lampung Mangkurat. Kenapa jadi gue kesini ya? Karena ya ini teman lama gue gitu loh. Kalau misalnya bukan teman lama gue ya mungkin agak malas-malesan lah gitu loh. Karena ini merasa udah teman lama banget lah, udah 10 tahun lebih lah. Iya, kita tuh 2012 ya kita ya. Itu yang benar-benar jadi deket banget gitu loh. Dan memang kita satu tim itu udah kayak keluarga ya. Udah kayak keluarga sampai sekarang gitu loh. Tapi ya dari situ aku tahu, ini gini keluarganya. Soalnya waktu itu aku nggak punya keluarga gitu loh. Maksudnya nggak punya keluarga itu gimana ya? Ya bisa dibilang kan bokap kan baru meninggal gitu loh. Tahun-tahun itu kan tahun-tahun 2010, 2011, 2012, 2010 kan meninggal nih. Otomatis kan gimana ya? Ya jatuh banget lah. Tapi ketika pindah ke Banjarbaru ini kan kuliah di sini. Jadi merasa ada keluarga baru yang istilahnya bisa menaungi gitu loh. Yang ibaratnya sedih-sedih di keluarga sendiri ya kan bisa tertutupi dengan hal keluarga yang ada di basket ini gitu loh. Itu jujur-jujuran aja sih. Dan sampai sekarang aku masih ya menjalin lah hubungan sama siapapun, apalagi sama si kapten si Wira. Subur juga tuh. Subur. Juga. Tapi dari dulu dia subur itu. Enggak kan, tapi enggak sesubur sekarang kan. Iya. Jauh lah. Gila. Kapten kita itu. Kita di Surabaya sekamar juga ya? Mau gak mau disuruh pelatih kami Bang Mandres itu di satu kamar. Ya itulah flashback. Sama siapa lagi kita tuh? Risadi ya? Risadi ya, satu kamar. Berempat ya kemarin? Berempat kemarin. Risadi, Fikri satunya. Sinchan. Oh enggak. Bukan lah. Sinchan di tempat Mbak, kamar sebelah. Bertiga aja kayaknya. Bertiga ya? Iya rasanya bertiga dah. Pokoknya banyak lah pengalaman kita ya. Apalagi yang brengsek-brengsek. Brengsek-brengseknya juga ada banyak, tapi nggak perlu diceritain lah. Jaga image dari latihan ya. Dari latihan sampai kelar. Tapi untungnya menang dulu ya. Untungnya menang. Sampai di Kalimantan Selatan ya udah. Ya jelas nomor 1 gitu. Tapi pas saat di sana pertandingan terakhir menangis. Pertandingan terakhir. Nah itu yang. Tapi untungnya karena gara-gara dia gue jadi camat ya kan. Cadang mati. Bentar dulu. Habis itu ya
di pertandingan terakhir. Untuk gara-gara dia juga gue jadi bisa nggak jadi camat lagi gitu loh. Itu kemarin kan Embek Apa? kan yang ngajak kan, ini katanya Koko Itu. katanya. Gue udah berangkat katanya. Ya Nah itulah. aku, lu, Wira ya, Ya. Wira, Inti- Sinjan, sama Dadan. Ya, intinya mereka bikin masalah, habis bikin masalah ya udah dikasih sanksi. Ya udah digantiin sama yang ada ini, yang jadi cadangan mati yang lama ini ya kan. Ujung-ujungnya bisa main. Ya itu intinya lah ya. Dari awal ya bingung ya. Nih, kenapa nih susunan pemain kok beda ya? Iya. Sampai quarter 2, quarter 3. Iya. Wir kata bukan. Nih kenapa nih? Lu sadar nggak? Kita tadi habis dari mana tuh? Wajar sih itu. Tapi disitulah apa ya? Melatih kedisiplinan juga sih. Jadi pengalaman apa ya? Tapi kita ngakuin ya, semuanya yang kemarin kita lakuin itu salah, ya kan? Iya, emang salah. Jadi harus emang ada sanksi gitu loh. Ada aksi, ada reaksi sih. Kayak gitu sih ya. Ya enggak sih? Ya, benar. Ada aksi, ada reaksi gitu loh. Aksinya apa? Reaksinya pasti ada gitu loh. Ada aksi, ada akibat gitu loh. Terus yang bikin lu apa? Mulai di fokus YouTube? Sebenarnya sih ya dari tahun 2000 pasti ada kan yang apa omong-omong yang ngapain gitu. YouTube nggak kayak sekarang kan. Mulai ya kan. Kalau sekarang kan YouTube gila, jadi cita-cita. Jadi cita-cita YouTuber, ya kan? Dulu kan ya kayak gimana ya? Kayak ngapain sih gitu loh. Itu banyak sih teman-temanku, ngapain sih? Mending kerja yang bener ini. Tapi lu sempat kerja di pernah Kalteng ya? Ya, jadi kolektor. Padahal jurusan pertambangan kerjanya di kolektor. Yang penting ada kerjaan gitu loh. Karena soalnya apa ya? Kalau dulu itu niatku kan kerja buat dapat PC yang bagus. Kalau udah dapat PC yang bagus, aku niatnya mau resign. Udah emang kayak gitu. Tapi ya bertahannya ya nyari PC-nya itu 2 tahun gitu loh. Nyari PC yang bagus 2 tahun. Tapi kekumpul kan. Habis itu ya udah resign. Ya coba-cobalah dalam setahun nih. Pada tahun 2018 kan resign, atau 2016 mulai kerja, 2018 resign. Oh ya kan? Berarti yang 2016 yang awal-awal kan lu ada yang ke Banjarmasin kan yang kita nonton ada adek tanding final CL. Itu 2017. Itu 17. Itu berarti baru-baru kerja ya? Baru-baru kerja itu, tapi di kampung ya di daerah sini lah. Di Kalteng aja, dekat aja sama Banjarmasin waktu itu. Nah, habis itu 2018 itu ya udahlah. Dalam setahun ini, soalnya kan aku waktu kerja itu aku ceritain dulu ya. Waktu kerja itu aku sambil fokus juga di YouTube gitu loh. Jadi jam kerja waktu kerja itu ya jam 9 sampai jam 9 malam gitu loh, hampir 12 jam. Nah, di situ makan jam 10 kerja apa ya, fokus lagi di YouTube, belajar ngedit lah, belajar ngomong sih kebanyakan, belajar apa lagi ya, style, terus nyari karakter kan. Sampai biasanya setiap hari itu sampai jam 3. Ya, habis itu ya udahlah. Gitu, tidur, bangun lagi jam 9, kerja lagi, gitu aja terus setiap hari. Gitu, terus hampir gak ada temenan gitu loh. Hampir gak ada ngumpul, jarang banget, seminggu paling hampir gak ada sih, sebulan biasanya. Pas gajian baru ngumpul kayak gitu. Iya. Sama teman-teman biasanya. Ya kayak gitulah intinya. Habis itu tapi dari awal emang apa enggak maksudnya ini kontennya game dari awal. Iya, soalnya aku dari kecil udah suka main game ya. Habis itu di Dragones itu kan dari tahun 2013-an. Sehabis ya main basket itu, habis menang main basket itu udah. Soalnya kan di hati kan udah kayak merasa tercapai cita-cita gitu loh. Bisa mewakili Kalimantan Selatan bermain di luar, udah bangganya kan luar biasa. Ya udahlah, ini finish dah gitu loh. Nih, cari sesuatu yang baru lagi gitu loh. Apa buat para kaum jampas nih ya. Ini presiden kalian ini pernah mewakilin Kalimantan Selatan. Sama aja, satu tim bukan sendirian gitu loh. Itu dulu ya. Mungkin itu sesuatu yang ada beberapa orang belum tahu ya. Ya, banyak nggak gue ceritain sih. Gue hampir nggak diceritain sih. Soalnya gini ya,
di kontenku itu rata-rata gak ada yang nyeritain tentang apa ya, flashbackku, kayak tentang yang kesedihanku tuh nggak kuumbar. Yang kuumbar itu cuman kebahagiaan gitu loh. Padahal ya masalah ya sama, nggak ada beda gitu loh. Setiap manusia pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah ya kan. Tapi yang kayak gitu yang nggak perlu diumbar gitu loh. Ya udah simpan sendiri aja. Mending vibes yang positif aja yang kita sebarkan ke penonton, kayak gitu sih kalau di channelku. Jadi mereka alhamdulillah sampai sekarang ya masih bertahan gitu loh, masih ada. Karena kan kebanyakan banyak nih, tahun lalu rame, tahun sebelumnya rame juga, tahun sekarang sepi. Ada kok channel kayak gitu ya, di luar sana banyak kok yang kayak gitu. Maksudnya mereka apa ya, nggak menetap di situ aja, pasti ya bosen lah. Nah gimana caranya aku bikin mereka itu nggak bosen. Jadi kontennya nggak itu aja, ada reaction, ada main game kadang-kadang, ada ini, ada itu, ya banyak. Intinya suka-suka gue, yang penting apa ya, mereka seneng gitu loh. Udah kayak ada merasa kebahagiaan. Mau nggak mau ya harus ngikutin tren, ya udah kayak gitu doang. Kalau kayak sekarang sih. Terus tadi yang suara-suara sumbang tadi gimana? Apa itu? Yang kan ngapain lu jadi YouTuber, ngapain jadi YouTuber? Ya banyak sih yang kayak begitu. Ya mau nggak mau ya udah nggak usah didengerin gitu loh. Pas sebaik-baiknya konten kita ya pasti ada aja yang nggak suka gitu loh. Bahkan teman sendiri pun ya ada gitu loh. Dan untuk apa ya, untuk jadi YouTuber ini kan PD-nya harus tinggi ya. Gimana ya, kalau nggak tinggi jadi, kalau setengah-setengah jadi nggak lucu. Ngapain? Iya kan? Lihat aja tuh videoku yang tahun 2017 2018 itu setengah-setengah. Kaku ya? Masih kayak gitu. Kaku banget lah, kayak gak asik lah ditonton gitu loh. Kebanyakan. Karena kita ngomong ke kamera, kamera. Kan? Bukan ke orang langsung. Kan ya. Jadi mau nggak mau ya upgrade diri sendiri lagi, upgrade lagi sampai ketemulah karakter yang kayak sekarang. Intinya kalau gimana? Gimana? Apanya tuh? Kayaknya karakter lu dari dulu gini-gini aja. Iya gini-gini aja, tapi sebenarnya yang apa, karakter yang sekarang itu ya lu sendiri. Iya, kan? Sama aja sebenarnya, cuman ada perubahan lah. Maksudnya itu kayak jokesnya, terus kayak apa ya, kata-kata yang mudah diingat itu apa sih namanya ya? Pepatah lagi, bukan pepatah. Apa sih? Misalnya karakter kata-kata gitu loh, misalnya kayak bangke atau simpak atau senam jari atau apa, banyakan kayak gitu. Kosakata yang kayak gitu tuh, yang melekat di mereka gitu loh. Ya udah, jadi apa ya, upgrade terus sih. Mau nggak mau ya harus. Kalau nggak upgrade nggak bakal bertahan gitu loh. Mereka bakal kabur-kaburan. Jadi mau nggak mau harus cari yang rame, jokesnya yang rame apa nih, ya udah gitu loh. Apalagi apa, orang kan udah capek ya kerja seharian ya kan, orang perlu hiburan. Ya kan, di situ kan kita menghiburnya kan dengan yang apa, konten reaction entah. Soalnya sebenarnya mereka itu sebenarnya udah nonton kok video-video yang gue reaction. Tapi mereka itu maunya aku ada di dalam situ, apa ya, mau komentari video ini gitu loh. Kayak gitu doang. Lebih kayak komentar-komentar, terus ya udah ketawa gitu loh. Ya karakternya sih kalau untuk sekarang katanya ketawa nular kayak gitu loh. Tapi aku nggak tahu juga, aku nggak ngerasa juga ketawa aku nular. Walaupun ya sebagian banyak pasti mereka bilangnya ya cringe, menjijikan gitu loh. Tapi ya gimana, gara-gara terlalu cringe mereka jadi ketawa kan bisa aja gitu loh. Benar. Tapi balik lagi ya, semua konten itu gak ada yang apa ya, gak ada yang 100% sempurna gitu loh. Tuhan aja ada yang benci, apalagi kita yang manusia biasa. Kayak gitu loh ya. Jadi kalau misalnya suka ditonton, kalau gua kan, kalau misalnya nggak suka ya udah nggak usah ditonton gitu loh. Sesimpel itu sih. Jadi ini bijak nih. Ya, ini jadi ipul nih. Ini ipul nih. Ini bukan sumber nih. Jadi pokoknya nanti lu lihat aja yang mana yang ini sumber asli nih. Ya. Nah, ini bukan sumber nih, ipul nih. Jadi makanya Instagramku itu kan ipul subur. Ada ipul, ada subur. Ada ipul, ada subur. Kalau di YouTube kebanyakan subur. Subur. Makanya subur.
keluar subur terus, jadi kayak teriak-teriak agak jelas lah, autis. Ya itulah. Itu subur itu. Kalau orang yang ya kan di saat yang banyak suara-suara sumbang tadi kan ada apa? Pacilo ada curhat kan. Siapa gitu. Siapa yang paling berjasa tuh? Untuk ada sih teman-teman kuliah, habis itu teman-teman kerja, ada 3 sih, Agus sama si Tommy itu kayak tiap hari apa ya, mendengarkan keluhan gua, konten ini ya kan, tapi mereka coba kayak gini kayak gitu loh, mendongkrak, walaupun mereka nggak mau terjun ke sana, tapi mereka at least apa ya, taulah diri sebagai penonton gimana sih konten yang rame gitu loh, ya, konten yang asik maunya gitu, gimana ya, mau menyarankan habis itu. Nah, di balik ya itu yang sharingnya ya. Terus kayak misalnya untuk sekarang ya, kalau konsul-konsul misalnya tentang kepribadianku lagi nih ya, takutnya kayak apa ya? Apa sih, biopolar kata orang ya. Kadang-kadang 2 kepribadian gitu loh. Itu bahaya juga sebenarnya. Makanya kadang-kadang aku ngobrol juga sama pelatih kita yang zaman dulu tuh. Bang Andres ya. Jadi kayak curhat. Apa kata Abang? Ya hati-hati, jangan sampai dibawa ke real, gitu doang sih. Ya memang benar, harus bisa membatasi, harus bisa mempagari diri. Kalau nggak bisa mempagari diri bahaya. Soalnya karakter subur itu kalau dibawa ke orang banyak ya, misalnya dibawa ke tongkrongan, itu bakal bahaya gitu loh. Maksudnya bahaya itu apa ya? Maksudnya itu kayak kalau tersinggung. Kalau kita jadi orangnya suka tersinggung lah, entah kita terlalu bacot, orang tersinggung lah. Apalagi sudah ya gitulah intinya lah. Jadi nggak usah lah, mending jadi ipul aja. Ipul kan yang bisa bermasyarakat dengan orang gitu loh. Kecuali ngumpul sama Handi ya. Nah itu sama teman-teman lama ya mungkin bisa lah kayak gitu. Aman-aman aja. Kayak aku kan sama Wira ya kan, yang udah tahu karakter ya. Udah tahu karakter lama gitu loh. Kalau misalnya karakter kalau yang belum tahu gitu loh, bahaya. Benar. Itu doang sih. Kalau misalnya penontonku yang pada misalnya pada ngumpul, penontonku semua ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau orang baru, apa sih ini? Gak jelas. Apalagi misalnya ada lagi, misalnya satu lagi preman ya kan. Apa sih ini gak jelas? Gue bunuh, gue tusuk lo. Bahaya kan? Mending ya udahlah gitu loh. Apalagi netizen kita nih kejam ya. Kejam. Gak di dunia maya kejam gitu loh. Bahkan orang Korea aja angkat tangan ya. Iya, angkat tangan. Bahaya. Stres ya. Stres. Iya. Yang itu kan yang bilang bunuh diri. Ini kata iya kan mau bunuh diri ya. Katanya. Sampai bunuh diri kan? Yang ini apa? Yang ngatain cewek Indonesia katanya jelek. Oh iya, aku tahu itu. Stres kan dia kan sampai diserang netizen. Serang terus, gila sih. Ke tangan. Sebenarnya ya kalau gue itu ya, penonton gue itu kan berawal emang dari netizen. Habis itu lama kelamaan karena mereka masih suka dengan konten gue, ya udah aku jadiin kaum jampas gitu loh. Ya mereka ya benar-benar setia sih. Kaum jampas anak subur itu ya apresiat juga sih. Maksudnya kayak apa ya? Gila sih, ini udah mau 3 tahun loh, mau 4 tahun nih, jalan 4 tahun nih kan. Mereka masih stay gitu loh. Dan itu gak mudah kan? Gak mudah kan, kayak ya merasa dekat aja gitu loh sama mereka, udah. Ini tadi mau ke bawah kepribadian suburnya. Kepribadian subur kadang-kadang ke bawah sih. Sedikit. Jadi kadang-kadang ada muncul, kadang-kadang enggak. Kalau misalnya di konten kayak begini ya, tapi kalau misalnya konten full video gua itu rata-rata kok jadi subur, autis, nggak jelas, suka ketawa, tapi nular, dah kayak gitu doang. Tapi ada nggak dari apa ya netizen lah ya, mungkin yang ngomen atau apa yang bikin lu nyesek? Nyesek. Pernah ada? Kalau dulu iya, kalau sekarang enggak. Dulu waktu awal ada ya. Awal-awal iya, soalnya gimana ya? Ya namanya ya awal-awal ya gimana ya? Baru tahu gitu loh. Oh kayak gini, sakit komentar netizen ya. Anjing lah, anjing bang, muka lu burik. Kalau dulu kan kayak gitu kan. Duh. Kalau sekarang aku bisa jawab. Burik-burik menghasilkan.
Daripada lu ya kan? Iya kak, ya kayak gitulah. Kalau misalnya mau counter attack, tapi kalau sekarang ya bodo amat mau komen head ke, ya udah komen head aja. Tapi kalau apa ya, komennya toxic tapi asik, Ya. itu ada banyak. Itu kadang-kadang gua pin di komentar gua. Jadi kayak gimana ya, asik aja gitu loh komentarnya, toxic tapi asik. Kalau soalnya kan ada toxic tapi nggak asik gitu loh. Kayak apa sih komennya ini apa sih kagak jelas gitu loh. Gak ada lucu-lucunya gitu loh. Tapi kadang-kadang banyak juga yang komennya toksik tapi asik. Ya udah, aku deketin tuh biasanya. Mereka biasanya Apalagi kalau cewek ya. jarang cewek Jarang. penontonku rata-rata 93% cowok, 7%-nya cewek. Aku ada analitiknya. Oh, ada. Ya, tapi kalau zaman-zaman Yang di tengah-tengah? yang setengah-setengah juga ada. Iya, serius ada juga. Oh alah, ini kagak jelas. Di DM aku sering buka kok. Aduh, ini nggak jelas, ini beneran kayaknya nih. Iya ya, setengah-setengah gitu. Ya, anggapannya kayak gitulah. Anda kok. Tapi ya udahlah, itu kan pilihan sebenarnya. Ya, balik lagi, ya dia yang menjalani hidup ya udah. Kenapa ya? Ya udah gitu loh. Dia yang nerima risikonya juga kan. Sama aja sih semua. Gak ada yang baik, gak ada yang bener. Jadi mau gak mau ya harus seimbang lah. Nah, Ipul. Ipul nih, bukan Zuhur. Jadi harus seimbang gak? Baiknya ada, buruknya ada. Soalnya gini ya, terlalu baik juga salah, nanti dibego-begoin orang. Terlalu buruk juga salah, karena apa? Nanti dibenci orang. Gitu loh. Ya kan? Dia ambil tengah-tengah aja lah. Jalur aman. Gitu. Jalur aman. Ya. Terus tuh kan lu kan dari apa sih? Biasanya kan ada apa opening kan karakter subur ya, sambil megang gayung. Iya. Ya kan? Ya. Kenapa gayung? Nah, itu karakter masuknya. Nggak milih gayung. Nggak tahu. Bingung aja. Awal mulanya. Nggak tahu, bingung aja. Ala yang gayung lo minggir dulu ya. Dulu kan sering tuh komen-komen kayak begitu kan. Misalnya ada cewek cantik nih. Yang pakai misalnya ada komen apa cewek cantik nih kan di posting kan di post di Facebook lah atau di Instagram lah. Di situ yang pakai gayung lo minggir dulu ya. Gayung lo. Kulihat kan di kamar mandi gak ada gayung lo. Ya udah aku bawa ke kamar. Ternyata sampai sekarang masih apa ya? Oh, subur gayung lop, oh subur cebok subur, oh cebok subur. Mereka kenalnya kayak begitu. Jadi itu sebenarnya buat karakter doang sih. Mengingat mereka itu kepada gua. Jadi ketika gua megang gayung aja udah, oh ini subur nih, pasti deh. Gayung lop subur, udah pasti, nggak mungkin nggak gitu loh. Dan kalau lihat ada gayung lop di kamar, apa enggak? Maksudnya di pasaran? Di pasaran, di pasar entah di mana, pecah belah atau di mana lah. Iya. Oh, Bang, aku lihat tadi gayung lo bang. Aku jadi keinget kamu. Ada yang DM kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Kemarin bang gua pasar, terus ketemu gayung lo di pasar. Gue langsung keinget dulu bang. Masa? Iya bang, sumpah. Segitunya mereka ingat gua gitu loh. Nah itu sebenarnya karakter aja sih. Dan itu yang belum ada di orang lain lakukan. Ya udah gue lakukan gitu loh. Jadi khas ya kan. Kalau sempak ya juga, tapi sekarang kalau udah punya istri ini gimana ya? Rada malu sama istri gitu loh. Ngapain ini si bangki gitu loh. Tapi ada kadang-kadang kalau misalnya udah kadang-kadang aku munculin lagi, kadang-kadang enggak. Kayak gitu loh. Jadi kayak dan itu pun sound effect-nya pun pakai sound effector, tahu enggak sih? Ya, benar. Nanti Flash ya. Nah, nanti The Flash. Itu soalnya apa ya? Karakter The Flash itu karakter superhero yang paling gue suka. Favorit dari dulu udah, dari 10 tahun yang lalu. Iya enggak sih? Iya rasanya 10 tahun ya, yang series The Flash itu loh. Ya gimana ya? Cepet aja gitu loh. Cepet. Aku kan suka makan cepet, apa-apa harus cepet gitu loh. Nyelesain konten juga harus cepet. Semua harus cepet lah. Kayak gitu. Bisa lu konten seminggu berapa kali? Kalau untuk sekarang hampir tiap hari sih. Kalau sekarang nih. Soalnya kan udah ada editor.
Tapi ya nggak full editor juga yang ngerjain. Kalau openingnya biasanya gua. Kalau udah masuk tengah-tengah biasanya editor aku kasih kayak gitu loh. Dia bagi-bagi tugas lah. Tapi ya jelas misalnya gua lagi di luar kota kayak begini kan editor yang handle semua. Udah. Kayak gitu. Makanya bisa tiap hari. Oh, jadi shootnya pun tiap hari ya? Shootnya tuh biasanya kalau misalnya mau keluar kota ya stok video dulu lah. 2 atau 3 recordan gitu loh. Di situ balik lagi gitu. No life banget sih, serius dah. Jadi di sana kerjanya itu misal ya bangun tidur keluar bentar lihat-lihat pepohonan, habis itu masuk ke kamar, ya udah bikin konten nih. Apa yang lagi buka Instagram dulu, apa yang lagi rame, sejam 2 jam, dah record. Oh nih lagi rame nih, meme yang ini nih, meme segar kayak gini nih, udah gas ya kan. Nah habis itu tiap hari itu aku biasanya cari game-game lucu. Kalau misalnya ada game-game lucu ya udah aku coba record. Kalau misalnya asik, misalnya seru, gue masukin. Kalau misalnya nggak asik, ya enggak gue game-game lucu itu maksudnya lu yang main maksudnya ya, atau gue yang main biasanya kayak gitu. Ya sama kayak itu ya, apa kadang join sama Minang gitu ya. Minang kocak itu di PUBG Mobile biasanya. PUBG ya. Ya kayak gitu. Apalagi ya game-game lucu ya, kalau ada sponsor juga. Ya gas terus sih kalau ada sponsor. Sponsor sih banyak menolong juga. Selingan game sponsor biasanya. Tapi ya kok kemas gimana caranya bukan sponsor gitu loh. Ya aku main biasa gitu loh, kayak gitu. Aduh jadi kebuka ada rahasia. Cuman di sini rahasia kebuka ya. Karena di konten gua nggak pernah gua sebutin kayak begini. Makanya ini kan kita ngundangnya Ipul ya kan. Tapi ya sebenarnya timbal balik aja sih. Maksudnya mereka dapat kebahagiaan, dapat hiburan, ya gue dapat hasilnya juga gitu loh. Ada duitnya, ya udah. Apalagi kan kalau konten reaction itu kan gak ada habisnya kan. Gak ada habisnya sih. Bener. Konten reaction ini sama kayak halnya berita atau kayak berita-berita gosip. Ya. Nah itu sama tuh hostnya. Kita sebagai hostnya, udah kayak gitu doang. Dan kita milihin gitu loh. Tapi kalau bedanya ketika di YouTube ya, gimana ya? Itu kita bisa berekspresi dengan sesuka hati. Kalau misalnya di TV nggak bisa. Sensor ya. Sensor apa ya? Harus ada batasan-batasannya gitu loh. Ini aja kita. Kayak begini kan di TV kan nggak boleh gitu loh. Ini aja kemarin ada beberapa orang yang komen. Apa katanya? Nggak boleh ngerokok. Wah, katanya ngerokok apalah, pokoknya intinya ya negatif lah ya kan, bilang kenapa jadi ngerokok apa gini. Terus aku pikir kan sekelas Deddy Corbuzier aja juga ngerokok. Ya. Yang lain pun iya. Kita kan di sini kan apa? Mengeluarkan kreativitas kita sepenuhnya ya kan. Dan aku pribadi kan nggak bisa ngelarang orang, kan ada beberapa yang kalau nggak ngerokok ngomong susah, ya kan? Tapi gini loh, kenyamanan lah intinya kan, kenyamanan tamu kan? Iya emang benar. Tapi balik lagi ya, kalau saran gue sih, misalnya orang yang lawan bicara mau rokok ya udah ngerokok aja. Tapi kalau lawan tamu nggak ngerokok, aku nggak ngerokok. Sama kayak aku, ketika aku di rumah gue sendiri, ya aku ngerokok bebas gitu sama nyokap. Tapi ketika di tempat mertua, aku nggak ngerokok. Gue nggak ngerokok, soalnya ya menghargai lah. Ya. Tapi kalau di luar ya udah ngerokok gitu loh. Tapi kalau di dalam rumah, di lingkungan rumah, gak berani ngerokok karena menghargai orang-orang rumah. Karena hampir nggak ada yang ngerokok lah untuk di rumah itu. Bokapnya enggak, terus mertua gua enggak gitu loh. Terus paman juga enggak. Ya udah aku menghargai. Jadi cuman di luaran aja ngerokok. Pas lagi kayak gini kan, ya udah ngerokok gitu loh. Makanya aku kan baca kan juga kan, ya mau gimana kan, kataku kan kita ini kan ngundang orang, kalau orang nggak nyaman susah. Iya. Kalau dia mau pengen ngerokok, kita larang kan ya pasti ada yang kurang lah ya kan. Apalagi kan orang kalau ngobrol-ngobrol ini kan biasa kan, kalau ngerokok tuh pasti yang bikin lancar
ngobrol. Ya kan. Tapi ada juga yang enggak, tergantung manusia Makanya masing-masing sih. kalau misalkan orangnya nggak ngerokok, aku nggak ngerokok gitu untuk podcast kan. Kecuali dia ngerokok, ya udah aku ngerokok. Ya. Ya mau itu konten apa gitu ya kan. Oke, Pul, ini terakhir ada pesan-pesan buat kali aja nih kan, ya sekarang kan YouTuber tuh kan jadi cita-cita. Lo sepakat nggak itu kan? Kita bahas lagi dah sebelum penutupan ya kan. Mana ya? Kalau YouTuber cita-cita, mending jangan. Soalnya apa ya? Lu udah beli alat-alat, beli segala macam, terus nggak naik, nanti kecewa gitu. Nanti nggak ada duit. Gitu loh. Kalau misalnya YouTube itu dijadikan sampingan, jadi hobi dan lama-lama menghasilkan, ya udah teruskan. Gitu sih. Ketimbang niat mau bikin YouTube buat nyari duit doang. Gue duduk hari ini nih di sini ya, gue jamin gak bakal berhasil. Gitu loh. Kecuali ya ada kecualinya lagi ya. Kecualinya itu ya lu corporate, misalnya perusahaan apa gitu loh, bikin video terus rame di YouTube, ya itu wajar karena itu perusahaan. Tapi kalau perorangan susah. Gitu loh. Dan untuk terus gimana cara ngeditnya bang, terus gimana cara bikin kontennya bang, ya elah sekarang kan HP kan udah canggih-canggih semua. HP Xiaomi pun yang harga 2 jutaan udah bisa bikin konten kok. Bener. Ya, kameranya bagus. Kameranya bagus. Yang penting pede aja ngomong di depan kamera udah sih. Terus editingnya juga bagus gitu loh. Cara belajar ngeditnya di mana bang? Cari di YouTube, jangan malas. Itu banyak banget itu tutorialnya gitu loh. Jujur aja aku waktu ngerintis hampir gak ada belajar sama orang atau siapapun. Belajar sama orang juga sih, tapi di YouTube, di video orang gitu loh. Oh kayak gini ngeditnya, oh kayak gini ngeditnya. Terus lihat karakter orang lagi. Oh kayak gini karakternya udah. Jadi dan untuk ya jalan nih ya, gua kasih tahu kunci untuk jalan berhasil nge-YouTube ya. Tapi ini enggak semua orang sama sih ya, dan semua orang bisa gitu loh. Biasanya untuk awal-awal ya udah cari aja konten yang paling rame. Bikin terus. Nah, lama-kelamaan dan itu kalau udah rame ya. Kalau aku kan awal-awalnya kan voice changer tuh. Suaraku ubah jadi suara cewek, ngeprank orang. Habis itu lama-kelamaan aku ubah lagi menjadi ada konten asupan ngakak segmen baru kayak gitu loh, dengan yang format yang berbeda, reaction itu tadi ya kan. Dan mereka suka juga. Ya udah aku kadang-kadang main voice changer. Sekarang hampir gak ada lagi voice changer gitu loh. Ya maksudnya kan harus ada perkembangan terus gitu loh. Jangan gitu-gitu aja. Kalau konten gitu-gitu aja paling setahun udah mati kontennya. Jadi harus ada inovasi-inovasi baru di channel lu itu gitu loh. Jadi ya untuk awal-awal ya udah, misalnya suka main game, ya udah bikin game aja gitu loh. Maksudnya main game gimana caranya jago segala macam, tutorial kayak apa kayak. Nanti kalau udah dapat nama, ya udah bikin karakter. Soalnya ya kalau kita berpegang pada game, kalau game itu mati gimana? Ya. Udah hilang. Gak ada lagi, maksudnya lu juga bakal ikut hilang gitu loh. Tapi kalau misalnya karakternya ada, ya udah, karakternya itu yang bakal nempel di channel lu. Mau main game apapun tetap ada mereka. Sama kayak gue sekarang mau main game apapun ya. Soalnya kan aku sering juga nih nyoba yang game-game sepi kan, yang jarang orang mainin. Ya ada penontonnya, artinya apa? Yang mereka cari itu karakter di channel itu gitu loh. Lebih kayak ke karakter doang sih. Entah karakternya apa, lucu apa, serah. Entah jadi pemarah, entah jadi tukang roasting, entah jadi bijak, entah jadi apa ya, beauty atau apalah, ya serah gitu loh intinya. Jadi ya bisa-bisa aja apa ya, memaintenance channel kita gitu loh. Ketika sudah naik ya. Tapi kalau belum naik ya udah cari yang rame gitu loh. Contoh kayak di channel ini kan bikin podcast terus. Bener kok, nggak masalah kok podcast terus kan. Nanti kalau udah naik ya udah harus bikin segmen yang baru lagi. Nanti ya awal-awal ya harus kayak gini, namanya juga merintis. Aku aja dulu merintis 2 tahun baru naik. Ya kadang orang itu nggak menyadarinya kan,
awal mula ya Ya. kan. Ngelihatnya itu ya udah sudah berhasil. kayak berhasil kan. Wah Bang enaknya udah gini. Ih. Tapi lu kan gak lihat sebelumnya kan. Nah, itu Perjuangannya pas gua berjuang lu kemana aja gitu loh. Pas udah berhasil baru datang gitu loh. Maksudnya ya gimana ya? Ya lu jangan lihat yang udah berhasilnya. Lihatlah yang lagi merintisnya gitu loh. Di semua konten. Misal nih ya, kalau kalian mau melihat di salah satu channel, misalnya channel siapa kayak misalnya channel gua ya kan. Nih kayak gini nih. Yang untuk sekarang viewsnya segini ya kan, penontonnya segini. Terus lihat yang 2 tahun yang lalu, gimana nih cara proses pembuatan karakter dia, terus kayak editing dia, terus kayak apa yang apa yang nyantol di dia, terus diingat penonton, terus dipikirkan gitu loh. Maksudnya jangan lihat yang berhasilnya doang, terus mau ngikut nggak bakal bisa. Harus lihat prosesnya, ada prosesnya gitu loh. Dan proses setiap orang itu berbeda-beda, nggak mungkin sama. Pasti ada. Misal kayak pro player ya main game. Ya mereka latihan terus di rumah. Itu proses mereka. Kadang live streaming, asik. Ya udah di situ gitu loh. Jadi jangan lihat yang berhasilnya doang, lihat prosesnya gitu loh. Tuh kadang kesel juga sih, enak sekarang ya. Nggak tahu aja tuh. Tanya tuh sama 2 teman gua tuh yang sering ngasih tahu gitu loh. Itu yang sering yang ngasih tahu di real ya. Tapi kalau ngasih tahu di game juga banyak kok. Ada 2 orang juga di real ada juga gitu loh. Jadi ya sharing-sharing lah kayak gitu loh. Banyak-banyak sharing gitu loh. Dan untuk ya Star Syndrome ya sering juga. Tahu Star Syndrome enggak? Ya. Tahu enggak? Tahu. Apa? Masa kebintangan ya? Jadi kayak merasa artis banget gitu loh. Itu pernah aku rasain ketika aku mencapai 1000 subscriber 2 kali nih. Sama mencapai 100.000 subscriber. Itu merasa kebintangan. Wih, gue nih punya followers. Kalau sekarang udah merasa biasa. Serius udah kayak apa ya? Ya itu kan wajar kan euforia kan. Euforia. Ya wajar sih. Setiap orang itu pasti ada. Gak mungkin gak ada. Kebanggaan. Kan? Mungkin kebanggaan channel ini pun nanti bakal ada Star Syndrome-nya juga, tapi belum. Sabar. Amin ya kan. Nanti melewati Star Syndrome itu, ya udah nanti jadi biasa lagi. Kayak gitu loh. Emang harus kayak gitu prosesnya. Iya. Gak ada orang yang gak Star Syndrome. Semua orang artis ya kan. Padahal dia ya emang banyak yang ditonton, banyak penonton doang gitu loh maksudnya. Ya bisa masuk artis gak sih? Gak tahu dah. Influencer, kalau aku dibilang influencer ya juga mana ya? Influencer kan harus baik gitu loh. Aku kamu ngomongnya. Enggak juga. Yang penting kan punya followers. Followers kan. Tapi aku gak mau sih dibilang influencer ya biasa aja gitu loh. Influencer aja. Asal jangan corona. Amin, jangan corona, jauhkan bala dah. Aduh, hai. Tapi ya yang mau nge-YouTube ya silahkan, tapi jangan dijadikan utama. Kalau bisa awal-awal jadikan sampingan. Nanti kalau udah naik dan potensi ada bisa dijadikan jadi kerjaan utama, ya udah lakukan gitu loh. Tapi kalau misalnya berharap di awalnya udah ini bisa jadi bahan pertama bahan maksudnya kerjaan utama gitu. Nggak bisa dong. Kecuali Anda jadi editor orang kan ya bisa. Maksudnya dapat duit dari sana gitu loh. Kalau kita perlu skill lebih ya. Itu pun harus ada skill lebih juga. Ininya juga kreativitasnya juga harus ada, harus banyak juga. Intinya kalau di YouTube gimana caranya berkreativitas, berkreasi, berekspresi. Tunjukin aja di situ, jangan malu. Kalau misalnya dilarang sama orang tua, ya gimana ya? Nah ini juga sih, orang tua ini kadang-kadang melarang, serius dah. Padahal kan kita ini udah masuk di zaman industri 4.0, tahu kan? Apa-apa serba online gitu loh. Jualan online. Lihat aja contoh kayak Shopee, Tokopedia, apalah itu banyak kan. Dan tidak perlu tempat ya kan. Enggak perlu tempat, cuma perlu gudang. Jadi di rumah juga bisa ya kan. Jadi di YouTube ini ada 2. Pertama, kita bisa jualan. Jualan produk kita. Yang kedua, kita bisa nyari duit dari AdSense. Dan yang ketiga, kalau kita punya followers banyak, nambah lagi dong. Endorse. Endorse. Ya. Jadi kehidupan di YouTube itu cuman ada 2.
Tiga ya. Jualan produk kita, AdSense. AdSense sama sponsor. Jualan produk orang ya. Ya produk orang itu menurutku sih ya. Jadi ya jangan berharap dari kebanyakan orang sekarang kan, AdSense-nya gede. Kecil AdSense itu sebenarnya. Yang gede itu sponsor. Apalagi kalau kita produk kita laku. Gila itu. Serius dah. Apalagi kan tinggal taruh aja kan. Taruh bisa kan ada meja kayak gini kan. Terus misalkan ada sponsor. Dia minta nge-sponsor kita kan. Ya udah kita taruh aja kan. Namanya kan. Nggak susah ya kan? Ya, itu bisa kayak gitu. Paling dari kita ngobrol gitu kan, nanti kalau misalkan mau beli apa silakan ke sini ya kan, cuman gitu doang kan? Bisa itu kayak gitu. Tapi banyak sih. Nanti ya ada lagi lah pelajaran tentang itu. Maksudnya itu ada yang soft selling, ada yang hard selling. Nah, kalau hard selling itu ya pengucapan berulang, ayo beli produk ini gitu loh. Kalau soft selling yang kayak tadi ditaruh di sini. Itu soft selling itu. Jadi kayak penyampaiannya, bagus ternyata ini ya, vape ini ya. Ya kayak iklan lah. Kayak ya iklan ya, namanya juga iklan. Mau beli kah? Itu di deskripsi ada tuh. Aduh, bagus banget nih ya. Kan kayak gitu kan soft selling gitu loh. Nah, kalau misalnya yang, ayo beli vape ini, bagus, enak rasanya, mantap. Kayak pengucapan berulang-berulang itu kayak hard selling sih. Kalau soft selling ya kayak gitulah intinya. Jadi kalau misalnya gua salah ya, correct me if I'm wrong gitu loh. Ya kan? Saya takut juga salah ngomong ya kan. Jadi ini sorry nih kalau misalnya ada gua salah ngomong ya. Dan ya ini teman lama gua sih. Jadi ya kita asik-asikan gitu loh. Jadi bagi kaum Jampes ya kan? Silahkan aja subscribe aja channel ini gitu loh. Soalnya di sini ada gubernur juga diundang sini banyak ya kan. Ada Lopre ya, pelatih Lopre kemarin ya ada juga di sini ya. Presiden diundang? Iya, presiden Jampas. Punya universe sendiri gitu loh. Itu kemarin langsung datang dari Surabaya ya kan? Ya, siapa? Itu Lopre. Iya, pelatih Lopre ada di sini. Itu teman juga sih, teman lama juga itu. Dan itu ya satu tim juga gitu loh. Siapa lagi yang diundang di sini? Banyak lah. Banyak. Siapa? Puri siapa? Citra. Itu apa? Influencer juga. Nah, itu tuh. Kan banyak kan? Dan aku jujur-jujuran aja ya, kalau di Kalimantan Selatan aku banyak nggak tahu ya. Apa ya maksudnya? Orang-orangnya gitu loh, ini influencer gitu loh, aku nggak tahu serius. Ini yang sering nongol di TV nggak tahu, kecuali ya misalnya kayak paling yang tahu Said Jola, Ipul Hari, siapa lagi? Ipul Subur, Panda siapa lagi ya di Kalimantan Selatan ya? Idang Nia, Idang Nia nih yang ngajarin banget juga dulu di YouTube gua dulu. Ya itu banyak lah big story-nya. Jadi ya banyak apa ya? Aku di sini udah selesai dikasih masukan oleh mereka, ada lagi yang di sini. Idang Nia itu salah satunya juga. Itu luar biasa juga tuh ngasih. Lakinya sih. Idang Nia itu kan cewek ya kan. Dan sekarang udah 1 jutaan tuh subscribernya. Gede itu. Bagus juga itu kontennya dulu. Ya. Belajar dari sana juga banyak. Jadi ya intinya itu tadi ya, jangan dijadikan utama ya kan? Pekerjaan utama. Bahkan yang dijadikan utama pun kita jangan berleha-leha ya kan, jangan udah nih misalkan tembus berapa ratus ribu subscriber ya kan, sudah ini ya belum tentu kan ya, kayak lu tadi kan bilang konten itu bertahan ya. Tetap kita putar otak lagi ya gini kan ya, simpel analoginya kayak gini ya gini, untuk menanjak ini mudah tapi mempertahankan susah ya. Itu sih karena aku dapat kata-kata ini dari pelatih kita dulu. Untuk menggapai kemenangan itu mudah. Maksudnya ya mendapatkan kemenangan itu mudah, tapi untuk mempertahankan susah. Kayak gitu kan. Sampai sekarang masih masih berlaku untuk di channelku gitu loh. Karena apa? Karena kan untuk naik kan gila loh, dalam sebulan 100.000, 2 bulan 100.000 subscriber dulu. Gila ini, menanjaknya susah. Tapi habis itu turun. Iya, gak asik lagi kontennya. Ya udah, ganti lagi, ada segmen baru lagi. Naik. Dan itu ya sampai sekarang, bertahan sampai sekarang. Hampir 2 tahunan konten itu tuh. Asupan Ngakak itu. Makanya kan kalau di saat yang jatuh itu
mental kita juga diuji ya kan di situ. Ini jangan kalau misalkan turun langsung males gitu, ya kan. Padahal kan kita lihat lagi kenapa ya kan. Ya tadi kan mungkin salah satunya kontennya nggak asik lagi atau udah lewat ya kan, kayak misalkan kayak game kan, ada game yang lagi rame yang musiman-musiman itu loh ya kan. Among Us tuh musiman. Saat itu kan oke, naik gitu kan. Tapi kan pas sudah saat dia mati. Mati. Kalau sekarang kan udah mau mati nih, Among Us nggak rame lagi kan. Ya lihat aja gitu loh. Pada kabur-kaburan mereka kan. Yang dulunya Among Us sampai 10.000 viewers, Among Us yang udah mau mati paling berapa, 500. Makanya karakter itu yang dipertahankan gitu loh. Kalau karakternya kuat, ya udah pasti rame. Dan untuk YouTube ya, ini yang paling penting sih juga ya, 2 lagi nih. Yang pertama dari restu dari orang tua, yang kedua restu dari bini ya. Bukan. Ayam yang sedekah. Itu setuju itu. Penting banget ya, gimana ya? Ini sumpah ada ya, kalau misalnya kalau lo mau banyak rezeki ya, usahakan ya. Misal nih, gaji lu 3 juta ya kan. Terus lu nyumbang 3.000. Lah, gimana ya? Jadi kayak gak make sense gitu loh. Lu dapat 3 juta, harusnya lu ngasih 300.000 ke orang-orang yang membutuhkan sekitar lu gitu loh. Jangan 3.000. Kalau 3.000 kayak gitu ya Tuhan juga bakal pelit sama lu gitu loh. Lu nya aja pelit sama orang gitu loh. Itu analogi gua sih ya. Jadi tapi yang kayak gitu kalau bisa jangan di-share. Maksudnya jangan di-share itu, nih gua ngasih duit nih ke orang nih. Makanya kontenku yang kayak gitu kan hampir dulu sempat ada sih. Karena itu kan titipan dari penonton gua juga. Tapi habis itu gua hapus. Jadi ria gitu loh. Jadi gimana ya? Jadi Tuhan itu gara-gara mau ditonton orang doang nih kata Tuhan nih, jadi Anda mau bersedekah nih. Kalau bisa sedekah ya udah sembunyi-sembunyi aja gitu loh. Ya sama kayak halnya lu menyembunyikan aib-aibmu itu loh. Kayak gitu sih. Kalau gua ya, misalnya untuk bersedekah nggak perlu dipamer-pamerkan lah gitu loh. Konten-konten kesedihan gak usah lah di channel gua gitu loh. Konten-kontennya asik-asik aja gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau mereka datang kesedihan, masa ya gue harus bikin konten kesedihan mulu? Gimana ya? Gak asik gitu loh. Kalau kayak gini kan enak nah. Gak ada konten-konten kesedihannya kalau di sini ya. Ya murni pola pikirnya kayak gimana di sini. Terus kayak sisi lainnya di channelnya informasinya apa gitu loh. Banyak sebenarnya di sini. Sama kayak gue juga kayak gitu loh. Kalau di konten lu nggak bisa ngomong kayak gini ya? Gak bisa. Gak sih. Makanya gak banyak kan, penontonnya. Makanya ini kan sisi lain dari lu kan. Nah, kalau ngomong kayak gini di channel gua, paling berapa yang nonton, dikit kok. Gak banyak kok kayak gitu loh. Baru lagi komennya, lu kenapa bang? Lu kenapa bang? Ada masalah apa bang? Pasti ada itu. Gua live streaming aja, bang kok beda sih bang sama yang di channel itu bang, di channel kedua gua kan. Kok beda sih bang sama di channel sana bang? Ya ini kan karakter asli gua, nggak perlu gua tunjukin di sana juga. Tapi kalau di sana ya emang harus jadi subur gitu loh. Kalau di sini kan ipul gitu loh. Maksudnya ya biasa aja gitu loh, nggak yang barbar banget lah. Kalau subur itu udah barbar banget, kang bacot, tukang ketawain, pokoknya kasar lah, kasar asik gitu loh orangnya. Makanya kalau yang orang muda tersinggung nggak usah. Ya hati-hati lah di channel gue, soalnya realistis banget. Soalnya takutnya kalau masih membela diri sendiri dengan ketidakrealistisannya, jangan dah nonton, bahaya dah kalau di konten gue. Soalnya baper gitu loh. Soalnya yang gue omongkan itu ya udah realistis aja. Maksudnya realitanya kayak begini. Masa lo nggak terima gitu loh? Ya realitanya emang udah kayak begini nih, lo harus terima dong kayak gitu loh. Aku lebih menyadarkan mereka ke situ sih. Jadi pokoknya yang mau datang yang asik-asik aja. Ya, asik-asik aja. Tapi ya kebanyakan alhamdulillah yang asik-asik semua sih. Walaupun subscribernya ya lambat naik. Nggak kayak youtuber Free Fire itu cepet naik tuh. Ada yang sebulan naik 1 juta subscriber, ada kok. Youtuber game Free Fire. Hah? Mau ditutup tapi nggak mungkin sih ditutup. Nggak mungkin ditutup soalnya nggak semudah itu dong. Benar.
menutup. Soalnya kan pemasukan dari negara ini pun kebanyakan dari situ juga. Benar. Pajak-pajaknya segala macam. Banyak banget itu. Serius dah. Apalagi kan banyak yang main kan. Banyak banget itu yang main, gila. Sehari itu gila dah. Itu paling ramai dah di Indonesia. Benar. Di India juga ramai. Terus di dunia lah Free Fire itu paling ramai dah. Ketimbang kayak Apex Legends, kayak Valorant, kayak PUBG Mobile, kayak Mobile Legends. Mobile Legends ini nomor 2 sih, ramai juga. Tapi untuk di Asia. Iya. Nah, itu. Kalau dunia FF ya. Kalau dunia FF. Di India rame gitu loh. Mana lagi ya? Gue lupa dah. Bahasanya itu bahasa kayak Rusia gitu loh. Apa Kazakhstan apa. Ya banyak lah itulah. Pokoknya di luar-luar sana yang istilahnya nggak cuma di Indonesia gitu loh. Ramai Free Fire-nya semua. Jadi ya nggak salah emang. Jadi nggak semudah itu dong menutup Free Fire gitu loh. Makanya kan buat yang bocil-bocil FF ini kalau mau jangan ditutup, jangan di kayak kemarin kan yang freestyle sholat kan. Nah, jangan aneh-aneh lah. Jangan aneh-aneh gitu loh. Itu cukup main aja. Main aja ya udah emot aja gitu loh. Tapi kadang-kadang freestyle kayak gitu disuruh sama yang tua. Biasanya, ayo freestyle dulu sana di masjid. Biasanya mau, terus ada yang dikamerain. Nanti aku masukin video viral nih. Kadang-kadang ada yang kayak begitu kebanyakannya. Ya lu mau kalau viral oke gitu, tapi jangan juga kan buat kalau agama dijadiin bercandaan susah lah gitu loh. Kayak apa ya? Ya namanya anak-anak sih susah juga kalau di luar pengawasan orang tua. Apalagi kan sekarang kan HP kan enak banget. Maksudnya diakses sama si bocil-bocil ini. Ya kan? Umur 7 tahun aja mungkin sudah dikasih HP. 7 tahun, belum 1 tahun aja udah dikasih. Iya kan? Iya. Buat hiburan dia kan. Biar nggak nangis. Kayak gitu kan sekarang. Beda kalau kita zaman dulu kan. Tapi ya nggak bisa lagi sih kita maksudnya itu bersikeras dengan pendapat kita yang waktu zaman dulu. Nggak bisa. Soalnya kan? Beda zaman. Zaman selalu maju. Mungkin yang sekarang ini nanti 20 tahun kemudian bakal lebih wah lagi dong. Zamannya maksudnya entah lihat TV nggak perlu mencet keyboard lagi, entah mobil ada yang terbang gitu loh. Maksudnya nggak perlu kayak pesawat lagi. Bisa aja dong, siapa tahu kan lebih canggih lagi gitu loh. Teleport ya kan. Iya kan, time travel gitu loh. Anjir, time travel. The flash banget. Udah. The flash banget. Ini berapa jam nih? Udah 1,5 jam kayak. Gila ngalur kidul. Jadi kita lama nggak ketemu, ngobrol santai ya. Kebanyakan time travel. Tapi lo berharap nggak ada itu time travel? Berharap. Tapi cukup untuk melihat aja, tapi jangan diubah. Melihat aja ya, mantau aja. Soalnya kan udah menyalahi aturan Tuhan gitu loh. Menurut gua sih. Jadi ya mantau aja gitu loh. Mau lihat aja gitu loh. Jangan ada yang disentuh, jangan ada yang diapa-apain, cuman lihat aja, udah balik. Jangan sampai kelihatan juga sama yang kita asli. Nanti keubah semua timelinenya. Oke, Paul. Terima kasih banyak sudah menyiapkan waktu. Ya. Ini kita udah berapa kali ini mau podcast Paul ya, tapi nggak jadi. Ada halangan. Karena gua kan di sini di rumah mertua ini paling sehari 2 hari gitu loh. Kerja lagi, balik, kerja lagi. Jadi kayak sapi. Kenapa? Sapi nih. Biasanya di belakang. Jalan kan. Ya mau nggak mau kan tuntutan juga gitu loh. Karena banyak yang dibiayain kan. Udah dikasih Tuhan jalan nih. Janganlah disia-siain gitu loh. Udah dikasih Tuhan jalan, masa malah malesan. Benar. Jadi kaum rebahan kan jadi kayak gimana gitu loh. Harus kerja terus pokoknya. Sama ya ingat terus sama Tuhan sih. Itu doang sih pesan gua. Ingat jangan lupa sedekah. Jangan lupa minta izin orang tua. Orang tua yang ibu ya. Kalau yang ayah ya bodo amat lah, serah lu dah. Iya, serius dah. Ya pokoknya Kedua orang tua ya kan. Yang utamakan ibu sih. Minta restu ibu. Kalau misalnya ibu udah merestui, mau apapun lu bakal jadi gitu loh. Kayak main game, juara gua. Main basket, juara kita. Habis itu musik,
juara juga, juara 2 sih. Tapi juara juga ya kan? Tapi juara juga. Juara game ini juara 1 di Harapan Dragones. aja juara ya kan? Harapan aja juara ya kan? Bener. Ya berhasil gitu loh. Terus di YouTube walaupun merintis agak lama tapi tetap berhasil juga gitu loh. Maksudnya ya berkat dukungan orang tua yang ibu ini. Jadi itulah asiknya ibu gua gitu. Jadi kayak mau ngapain pun yang penting asal jangan narkoba ya udah. Asal bisa ngontrol diri aja udah. Kalau udah narkoba itu udah rusak semua. Jangan semua, sampai dah. Semuanya pasti rusak. Pasti rusak. Udah nggak bisa diselamatkan. Pasti rusak nih gua ngomong hari ini nih. Banyak contoh. Banyak udah contoh-contoh teman-teman gua. Banyak dah yang kayak gitu. Ya, udah hancur sekarang. Udah jadi ya nggak ada masa depan. Susah lah untuk dibangkitkan masa depan. At least ya yang pikirannya juga udah beda main dulu gitu loh. Saraf-sarafnya kan putus kalau kata medis ya. Saraf-sarafnya kan putus gitu loh. Jadi gak usah lah coba-coba narkoba gitu loh. Kalau minuman ya serah lu dah, suka-suka lu aja dah. Gue panjang umur. Yang penting jangan ganggu orang gitu aja. Jangan ganggu orang dah. Mabuk aja, tapi mabuk aja di rumah aja ya kan. Jangan kamar aja. Ya. Tapi kalau bisa tapi jangan. Tapi nggak nyuruh ya, nggak nyuruh. Kalau bisa jangan. Bisa jangan. Kalau bisa ya jangan dihubungkan ke agama juga nih, takut juga gua. Iya. Soalnya kan banyak nih sekarang nih orang jualan agama nih. Iya, enggak pejabat, enggak ngomong sedikit aja ya kan. Bahaya dong. Enggak usah dah ngomong-ngomong agama ya kan. Pokoknya kita sensitif. Ngobrol yang asik-asik aja. Jangan terlalu serius, jangan juga terlalu nggak serius ya kan. Dan jangan sampai kalau misalnya mau ngelucu atau ngejokes sih, jangan sampai bawa-bawa agama suku. Benar. Jangan sara lah. Jangan sara, jangan body shaming juga ya. Kecuali kayak dia kan misalnya gua body shamingin ya nggak apa-apa karena teman lama. Teman lama. Udah tahu. Udah biasa aja ya udah kan. Tahu. Dulu dia sering ngatain gua gigi maju lo. Iya. Tapi gue dulu kurus ya. Kurus. Iya. Gigi ini kan iting juga sering kan dulu. Iting banyak. Itu banyak kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Karena ya temenan asik, ya kan. Maksudnya bukan orang gitu loh. Kalau orang mungkin aku singgung. Tapi kalau misalnya teman, bodo amat. Ya karena kita teman, ya kan. Tahu masing-masing gitu loh. Tapi kalau dikata-katain balik, gak boleh marah dong, kayak gitu, ya kan. Makanya kita kan temenan fair aja. Asik-asik aja. Tapi jangan asik-asik itu jangan juga kita lupa batasan. Ya. Ibaratnya oke, kalau kita ngomong kayak misalkan body shaming atau apa ya kan buat teman. Tapi harus paham. Selama dia nggak tersinggung dan dia di body shaming balik nggak marah ya kan nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan juga bawa-bawa ini kadang ya orang tua. Maksudnya ini bahaya nih. Jangan sampai. Itu menyakiti hati. Kalau lu mau asik-asik yang ngelewat batas ya lu cukup body shaming ya kan sama atau bilang bungul apa gitu. Udah gitu. Tapi kalau jangan sampai ngina orang tua lah. Orang tua lu sendiri aja kalau dihina lu marah apalagi kan ya orang ya kan. Ya. Kayak gitu sih, jadi kayak tahu batasannya lah gitu loh kalau mau ngelucu atau mau kalau di sini bahasanya bapakan sih, roasting gitu loh, tahu batasannya lah. Ini pun teman baper nggak sih gitu loh, taunya baper kan, soalnya kan orang banyak juga yang berlindung dari balik baper, di balik kata baper ya kan, baperan lu, baperan, ini apa ya, lu nggak tahu gitu loh batasannya. Kalau lu tahu batasannya mungkin lu bakal paham gitu loh. Arti baper itu kayak gimana? Semua orang itu wajar kok baper, manusiawi kok. Kalau nggak baper bukan manusia itu. Pokoknya jangan sampai yang hal sensitif dan jangan di publik lah. Kalau misalnya cukup circle aja udah. Kalau misalnya kayak berdua nih kan, ya udah berdua nih aja gitu loh. Ya. Jangan dibawa jangan ditiru gitu loh yang jelek-jeleknya. Intinya kalau di channel gue ya nih, gue pesan buat yang nonton sampai habis ya, jangan sampai lah yang jelek-jelek itu dimasukin, terus yang baik-baik dibuangin gitu. Kebalik, simpak, ya kan? Mending ambil yang baik-baiknya aja, yang buruknya dibuangin gitu loh. Ini kebanyakan yang jelek-jeleknya diikutin nih. Senam jari lu bang. Nah, kan buat jokes, tapi nggak apa-apa sih, selama masih asik ya kan? Ya, itu
jangan yang sensitif lah. Ya sensitif. Tetap jaga lah. Jaga aja. Oke. Berapa jam? Sejam setengah, hampir 2 jam nih. Oke. Apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi setidaknya bisa jadi sumber inspirasi buat kaula muda. Sampai jumpa di episode lainnya. Salam. Belum. Berapa ya? Ya 5.000 like lah kalau misalnya mau lanjut nanti gua kesini lagi. Tuh dengar tuh ya. Nih 5.000. buat apalagi buat kaum jampas nih rugi nggak nonton. Ya kan? 5.000 lah. 5.000. Ya at least ya 3.000 lah. Ya. 3.000 like ya di sini. Ya, kalau mau. Kalau enggak ya udah. Ya udah gitu loh.